kasih. Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada hari ini, baiknya kita mempelajari Mazmur hari ini. Mazmur. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat pagi.
Anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Paskah Kebangkitan Tuhan. Mengenang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun liturgi B dengan tema Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita mengenangkan kebangkitan Tuhan Yesus dari dunia orang mati. Mari kita rayakan dengan penuh syukur, gembira dan meriah. Bukan hanya mengenangkan, namun kita harus turut bangkit bersama putra sulung kebangkitan, yakni Tuhan Yesus sendiri. Pembaptisan yang telah kita terima menjadikan kita semua turut ambil bagian dalam kebangkitan Kristus Tuhan. Kehadiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati kebangkitan Kristus Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengalami kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh syukur. Haleluya, 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 puji Tuhan. Umat Allah yang terkasih, demi kelancaran, ketertiban, dan kekusukan, berikut akan kami sampaikan beberapa informasi dalam mengikuti perayaan Ekaristi Paskah Kebangkitan Tuhan. Yang pertama, dimohon tidak mengaktifkan atau menggunakan perangkat handphone dan dihimbau mengaktifkan mode silent, serta dapat menjaga ketenangan dan kekusukan selama berlangsungnya misa. Yang kedua, tidak diperkenankan mengambil dokumentasi dalam bentuk foto atau video selama berlangsungnya misa. Pengambilan dokumentasi hanya diizinkan bagi petugas yang telah ditunjuk. Yang ketiga, lilin umat Allah akan dinyanyikan dengan bantuan putra-putri altar yang akan membagikan api dari lilin Paskah. Selama lilin menyala, dimohon untuk menjaga agar tetesan lilin tidak jatuh ke lantai atau ke bangku gereja. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dilayani oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SDY, Kor dari lingkungan Yakobus, tata laksana dari lingkungan Angela. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Paskah Kebangkitan Tuhan pagi ini. Umat dimohon untuk berdiri dan menghadap ke pintu gereja. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam misa pagi ini kita bersyukur bersama Saudari Stella yang mengucap syukur atas ulang tahun Mama Heniwati Ridwan yang ke-70. Semoga Mama selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta selalu menjadi orang tua yang diberkati. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang telah berpulang. Bersama keluarga Ibu Erni mendoakan Bapak Kwi Kong Goan 7 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Dan bersama keluarga Kelly mendoakan arwah Mama Winiberta Rosita, Papa Arifin Wijaya. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa saudara-saudari yang telah berpulang dan mengalami kebangkitan bersama Kristus
dalam kebahagiaan abadi di surga, serta menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, selamat Paskah. Saudara-saudariku, di beberapa negara seperti di Italia, di Argentina, pada hari raya Paskah ketika lonceng gereja berbunyi, para ibu, para nenek membawa anak-anak ke tempat yang ada air, lalu dibasuh matanya dengan air. Tujuannya apa? Adalah sebuah perlambang supaya yang selama ini tidak pernah dilihat, kebahagiaan, kebaikan orang lain bisa dilihat karena rahmat Paskah. Maka mari pada hari raya Paskah ini juga kita membasuh mata jiwa kita, agar kita bisa melihat rahmat Allah, agar kita bisa melihat berkat-berkat baru dalam hidup kita yang selama ini tidak mampu kita lihat. Biarlah rahmat Paskah memampukan kita melihat dan mengalami berkat Ruh Tuhan di dalam hidup kita. Maka mari pada awal perayaan ini kita memohon kepada Tuhan pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya.
Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Victime Pascali laudes, immolen Christiani, aius redemit offes, Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores, mors servita duello, confixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidis in fia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis.
suspes mea, preceded suos in Galileam, simus Christum surrexisse, amor tuis vere, tu nobis victorex miserere. Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam misa pagi kita mengundang anak-anak untuk hadir. Maka renungan hari ini kita buat supaya semua bisa mengerti, termasuk anak-anak. Mari kita mencoba merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Suatu hari ada seorang guru TK bertanya kepada salah satu muridnya, bertanya begini, "Nak, nama ibumu siapa? Nama mama siapa?" Si anak tadi menjawab, "Mama saya namanya Mama," katanya. "Bukan, maksud ibu, nama ibumu siapa?" "Iya, namanya Mama," katanya. Karena ingin mencari tahu nama sebenarnya, maka dia memakai pertanyaan yang lain. Pertanyaannya menjadi begini, "Kalau begitu, papamu memanggil mamamu gimana?" Lalu si anak tadi menjawab, "Monyong," katanya. Rupanya suaminya memanggil istrinya dengan kata-kata, "Monyong." Dengan kata yang khusus ini, istrinya langsung tahu, ini yang mengucapkan pasti suaminya. Tidak ada orang lain yang mengatakan begitu. Saudara-saudariku, betapa pentingnya nama yang seperti ini. Dalam kisah kebangkitan yang lain, nanti Maria akan merasakan bahwa Yesus hadir karena dia dipanggil dengan namanya. Maka nama itu mengungkapkan kedekatan yang begitu besar antara yang memanggil dengan yang dipanggil. Nah, apa hubungannya dengan kita sekarang? Kita semua masing-masing mempunyai nama yang menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan, yaitu nama baptis kita. Masih ingat nama baptismu enggak? Ingat enggak nama baptisnya? Ingat tidak? Siapa yang ingat nama baptisnya? Siapa? Maria. Nah, benar. Ingat nama baptisnya siapa? Fransiskus. Ada yang lain yang ingat? Gabriela, Samuel, semua nama-nama santo-santa yang besar. Dan nama itulah, saudara-saudari, yang menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Maka mari kita menjaga, termasuk hari ini, kita akan memperbaharui janji baptis. Mengingat nama yang membuat kita menyadari Tuhan hadir di tengah kita. Ini renungan kita yang pertama. Sekarang renungan kita yang kedua. Tadi di dalam bacaan Injil dikatakan, pada hari pertama minggu itu. Ini mengingatkan kita akan bacaan yang tadi malam kita dengar tentang kisah penciptaan. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Dari kegelapan lalu ada terang. Nah, apa yang terjadi di hari Paskah? Mengapa disebut hari pertama? Begini, Maria tahu bahwa Yesus itu sudah meninggal. Tetapi dia itu lebih sedih lagi karena dia tahu kuburnya kosong. Yesus kemana? Jadi sedihnya double. Sudah Yesus meninggal, jenazahnya enggak ada pula. Di mana? Tetapi kemudian dia diberitahu bahwa ternyata Tuhan itu bangkit. Maka pada saat itulah
yang semula dia ada dalam kegelapan batin, tiba-tiba mendapatkan sebuah terang yang besar. Terang untuk imannya. Yang semula sedih, yang semula takut, yang semula gelisah, karena Yesus bangkit, semua hilang menjadi terang. Nah, lalu apa yang bisa kita buat? Romo mau menunjukkan sesuatu sekarang. Ini apa? Teh botol ya. Seringkali kita mengalami hati kita keruh, hati kita gelap karena peristiwa yang tiba-tiba datang kepada kita. Kalau Paskah dikatakan Tuhan hadir memberikan terang kepada kita, terangnya itu seperti apa? Mari kita lihat, Tuhan hadir menyelamatkan kita, hati kita ada dalam kekeruhan. Di dalam Kristus yang bangkit, kita menemukan hidup yang jernih, yang bersih. Mari Paskah ini menjadi hari penciptaan yang pertama. Penciptaan kita kembali yang pertama. Kita kembali bersih, jernih. Mari kita jaga hati kita agar tetap jernih, agar tetap bersih, agar Tuhan sendiri berkenan selalu ada di tempat kita, di hati kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam renungan tadi, hari ini kita ingin mengingat nama kita, nama yang menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan, yaitu nama baptis kita. Maka mari kita bersama-sama, kita nyalakan lilin kita perbaharui janji baptis kita. Sekarang saudara-saudariku, kita perbaharui janji baptis kita. Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru.
Dengan janji baptis yang kita ucapkan, kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai oleh dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Saudara-saudariku, percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Sekarang akan direcikkan air suci sebagai kenangan pembaharuan janji baptis kita.
Sekarang kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Umat dimohon menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi dipilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. marilah kita hening sejenak untuk menghaturkan permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahkah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, Bapak Kwi Kongguan dan Ibu Winiberta Rosita, serta Bapak Arifin Wijaya. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita
menyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
misericordia, serimo Dio bisa dell'anima del. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu yang Kau ciptakan kembali menjadi bersih, menjadi jernih karena pengampunan dosa yang Kau berikan. Kami boleh bangkit bersama Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman pagi hari ini. 1. Perayaan Paskah. Perayaan Paskah bagi anak-anak sekolah minggu usia pra-TK sampai dengan komuni pertama dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 April pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang bertempat di ruang Angela Merici. Adik-adik dimohon untuk mendaftarkan diri kepada pengurus lingkungan masing-masing. PIC KEC. Pesta Paskah Devosan Kerahiman Ilahi dan komunitas orang tua diberkati dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 April mulai pukul 9:30 pagi bertempat di Balai Paroki. 2. Penerimaan dan seluruh umat Allah atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa berlimpah kepada Anda sekalian. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Bapak Darwis Kuswanto Ketua DPP, Suster, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, selamat pagi. Segala puji syukur Panitia Paskah yang dibentuk untuk mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan untuk menyambut Paskah, baik kegiatan sosial yaitu donor darah, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, memberikan paket Paskah kepada keluarga prasejahtera, kunjungan donasi kepada panti jompo, dan kegiatan liturgi, mulai dari APP sampai persiapan dan pelaksanaan Pekan Suci.
Semua ini terselenggara berkat partisipasi seluruh lingkungan dan umat paroki yang saling mendukung lewat donasi amplop Paskah, iklan ucapan, dan donasi barang lainnya, sehingga semua rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang belum dijalani. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, Koramil, Satpam, panitia yang bertugas atas bantuan, kelancaran, keamanan, kegiatan yang berlangsung selama Pekan Suci hingga sekarang. Kiranya kita semua dapat menjalani dari masa Prapaskah sampai saat ini, Paskah, dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus yang kita imani, bersama keluarga kita masing-masing. Kami Panitia Paskah mengucapkan Selamat Paskah 2024, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, suster Buder, selamat pagi. Selamat Paskah. Yang pertama Romo mau mengucapkan atas nama Dewan Pastoral Paroki yang terdiri dari Dewan Pastoral Harian, Dewan Pastoral Inti dan Pleno, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras untuk membantu kita bisa merayakan masa Prapaskah dan juga Hari Raya Paskah ini dengan baik. Juga kita berterima kasih kepada semua saudara-saudara kita yang lain yang membantu kita di luar, di parkiran, dan dimanapun, keamanan dan lain sebagainya yang sudah membantu kita semua. Semoga kita semua, terutama juga semua umat, kita juga berterima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja, dan terima kasih juga pada semua umat yang telah berpartisipasi untuk kita dapat merayakan ini dalam berbagai macam bentuk. Ada dana, ada donatur, ada tenaga, dan lain sebagainya. Yang terakhir, Romo mau mengingatkan untuk doa harian kita. Jadi mulai masa Prapaskah ini, kalau kita berdoa malaikat Tuhan, itu doanya doa Ratu Surga. Ya. Untuk mengingatkan kita peranan Bunda Maria sebagai orang yang juga berperan dalam karya keselamatan kita. Di mana itu bisa kita dapatkan? Ya bisa kita lihat dalam mungkin aplikasi, itu e-Katolik bisa dilihat di sana. Tapi dalam buku Mada Bakti itu nomor 5. Ya. Semoga nanti kita masih tahu dan bisa hafal ya. Cara mendoakannya juga itu sama dengan cara mendoakan malaikat Tuhan, yaitu dengan saling menjawab pemimpinnya. Dalam doa mengatakan, Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Umat menjawab, sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Umat menjawab, doakanlah kami pada Allah, aleluya. Dan bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Dan kemudian berdoa, ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan umat menjawab, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Jadi selama masa Paskah, kita mendoakan malaikat Tuhan, yaitu Ratu Surga. Sekali lagi selamat Paskah, semoga kita semua bangkit bersama Kristus, terutama keluarga, seperti yang sudah kita renungkan selama masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang hari ini melayani dengan sangat baik.
Semua mempersembahkan diri dengan ketulusan hati. Terima kasih atas persembahan diri ini. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara-saudari hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara-saudari dengan hati yang riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Kepada anak-anak sekolah minggu dan peserta komuni pertama, dimohon untuk tetap di gereja karena akan ada pembagian bingkisan. Sekali lagi, kepada anak-anak sekolah minggu dan peserta komuni pertama, dimohon tetap di gereja karena akan ada pembagian bingkisan. Terima kasih.